Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan Blender untuk menganimasikan objek 3D dengan gerakan-gerakan melengkung. Bagian dari mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 di Universitas Telkom. Nah, pada kesempatan minggu lalu sudah kita bahas sama-sama tentang bagaimana menganimasikan objek 3D di dalam Blender dengan gerakan-gerakan lurus ya, lurus horizontal, vertikal ataupun diagonal. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang menganimasikan objek 3D untuk gerakan-gerakan yang melengkung. Baik, karena ini sudah masuk sesi ke-14, sebaiknya bisa dilakukan percobaan ya, atau mencoba kembali untuk latihan-latihan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Karena sebentar lagi sudah ujian akhir semester. Dan jangan lupa presensi di dalam syakat agar kehadiran Anda pada sesi pagi hari ini tercatat ya. Baik, selamat menyaksikan, selamat mengikuti pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah untuk dicoba. Baik, setelah kita buka Blender, yang berikutnya yaitu kita tinggal tentukan saja objek apa yang ingin kita atur ya di dalam Blendernya. Misalkan saja di sini saya pengen menggunakan spare. Nah, berarti tinggal diatur aja ya. Berarti ini nggak dipakai, kemudian tinggal kita masukkan objek spare. Nah, kemudian diberikan modifier supaya lebih halus ya. Apply, kemudian tampilkan tampak depan ya, ini digeser. Kemudian diperkecil ya, digeser lagi ya. Kemudian dari tampak atas, di sini nanti tinggal kita tekan masukkan plane ya, tekan seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini tinggal digeser lagi ya. Nah, di sini misalkan ya. Kalau sudah kita tampilkan tanpa tampilan kamera ya, kita tampilkan dalam model tampilan kamera. Kalau sudah, kameranya di sini dikunci dulu ya, dengan menggunakan tombol N untuk membuka menu properties. Kita pilih view, kemudian kita pilih lock camera to view ya. Kemudian ditekan N lagi untuk menutup. Nah, di sini nanti kita bisa atur ya. Nah, setelah kita atur tampilannya, yang berikutnya tinggal kita animasikan ya. Untuk menganimasikan, yang terpenting di sini kita buka dulu ya, untuk timeline-nya ya, timeline panel, timeline window ya. Kemudian kalau sudah, kita tekan I untuk memulai atau untuk memberikan keyframe ya. Memberikan keyframe pada posisi frame aktif atau frame terpilih ya. Nah, kalau gerakannya itu hanya perpindahan lokasi, berarti di sini kita bisa berikan keyframe untuk location-nya ya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini nanti kita tinggal tentukan saja posisinya ya. Nah, di sini misalkan, kemudian ini kita geser. Jadi playheadnya dipindah dulu ya, playheadnya dipindah dulu, kemudian kita geser. Kalau sudah, di sini nanti diberikan keyframe lagi. Ya, tekan I, kemudian location, klik. Nanti ada dua keyframe yang berbeda, ya, berbeda posisi dan tampilan. Di sini untuk menggerakkan objeknya, jadi tinggal kita play, nah, maka dia akan bergerak. Kalau terlalu lambat, berarti ini perlu kita turunkan ya, perlu kita geser nih keyframe-nya. Jadi klik ya keyframe-nya, atau bisa juga kita pindah ya, kita buatkan keyframe di sini yang sama persis posisinya.
Nah itu. Nah ini nanti untuk pengaturannya ya. Jadi tinggal tekan I lagi ya. Ini digeser dulu ya. Nah, geser dulu, kemudian tinggal ditekan I location, maka nanti di sini akan muncul keyframe baru ya. Keyframe ini tidak terpakai ini berarti ya. Nah, ini tidak terpakai. Ya, ini bisa dihapus. Nah, untuk menghapus tinggal diklik aja pada frame aktif X ya, delete keyframe, maka nanti akan hilang ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur posisinya ya. Jadi dipindah dulu ya, playheadnya, pindah objeknya, baru kemudian tekan I untuk menyisipkan keyframe ya. Udah jalan ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur animasi yang lurus. Nah, kalau animasinya tidak pengen lurus gimana? Nah, kalau tidak pengen lurus berarti di sini perlu kita atur ya. Perlu kita atur posisinya sedari awal ya. Nah, jadi posisi awal ini gimana? Di sini ya sama seperti tadi. Nah, di sini misalkan kalau sudah untuk menggerakkan melengkung, di sini nanti tinggal kita masukkan satu objek baru ya. Nah, tinggal kita masukkan satu objek baru yang namanya pet ya. Nah, untuk menyisipkan objek baru pet caranya sama. Shift A, kemudian pilih curve, pilih pet ya. Nah, nanti akan ada satu pet ya. Garis pet yang kalau kita pindah nanti di sini ada ini. Nah, ini ya, oranye-oranye ini ya, warna oranye ini. Nah, ini adalah pet ya, karena masih ada plane, maka petnya di situ tidak begitu terlihat ya. Nah, kalau petnya pengen dilihat atau ditampilkan, kita bisa atur dari pengaturan tampilan plane-nya kita invisible ya. Nah, ya, inilah pet, bentuknya berupa garis ya. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita atur bentuk petnya menjadi melengkung ya. Jadi ketika kita melihat pet di dalam tampilan objek view, objek mode ya, objek mode, di sini nanti bentuknya garis ya. Sepertinya nggak bisa diedit. Nah, kalau mau diedit, ini harus diubah dulu ke edit mode ya. Jadi tekan tab, maka nanti di sini bisa dilihat nih arah panah pergerakannya ya. Nah, ini. Kemudian ini titik-titik untuk pengaturan posisinya ya. Kalau kurang bisa kita tambah dengan menggunakan extrude atau E ya. Nah, di sini yang pertama misalkan mau saya fokuskan di ini ya, sama, tinggal tekan G ya. Nah, ini dipindah. Bisa Anda lihat mulai melengkung ya. Nah, ini diklik G, Shift Z, nah, ya. Ini diklik G, Shift Z, ya. Nah, ini gerakannya mulai kelihatan nih. Ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur melengkung ya. Tampilkan tampak depan. Satu titik tertentu pengen saya atur berada di atas ini misalkan ya. Nah, tampak depan kemudian tekan G, Z. Nah, nanti dia naik ya. Melengkungnya naik ya. Nah, mau ditambah tinggal diklik titiknya tekan E. Ini menambah titik ya. Nah, nanti melengkung-melengkung ya. Kita lihat dalam tampilan kamera apakah terjangkau, ternyata terjangkau ya. Gerakannya ini bisa terjangkau di dalam kamera view. Nah, kalau sudah kita atur petnya dari insert pet ya, dan kita tampilkan lagi. Ya. Kalau sudah di play, yang berikutnya ya sebelum di play, kalau di play ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada perubahan apa-apa ya, karena belum kita setting. Nah,
Kalau sudah, kemudian di sini nanti tinggal kita tekan objeknya ya, tekan objeknya, diklik, diseleksi objeknya ya. Jadi tinggal tekan tab aja, ini diklik objeknya, kembali ke objek mode ya. Kalau sudah, tekan shift, klik pada pad-nya ya. Kalau sudah, tekan Ctrl P. Nah, di sini tinggal dipilih follow pad, set parent to ya. Ini tinggal dipilih follow pad ya. Ya. Maka di sini nanti untuk gerakan objeknya akan mengikuti akan mengikuti bentuk dari padnya ya. Nah, melengkung ya. Ya, itu. Sudah jadi. Nah, ternyata di dalam pergerakannya di sini cuma pol sampai dengan 100 ya. Pol sampai dengan 100. Nah, kalau pengen dibuat menjadi 110 ya silahkan. Tinggal diatur dari properti output ya, properti output. Nah, ini tinggal diatur 110. Nah, kemudian ini tinggal diatur 720, 405. Nah, seperti kemarin ya. Nah, bisa dilihat lagi videonya. Kalau misalkan Opoyo, misalkan gitu ya. Nah, ini sudah menjadi satu gerakan yang mengikuti padnya ya. Sudah jadi ya. Nah, ya. Nah, gerakannya mengikuti padnya ya. Dah selesai ya. Nah, inilah kalau kita pengen mengatur gerakan melengkung ya, gitu. Apakah nanti ketika di render ini kelihatan tidak ya? Mari kita coba ya. Jadi kita setting dulu ya outputnya, terutamanya ini file AVJPEG ya. Kalau sudah, tinggal ditekan render animation ya. Maka dia akan dimulai proses rendering untuk pergerakan objeknya ya. Nah, ini sudah secara otomatis dia melengkung gerakannya mengikuti apa yang sudah diatur di dalam pad. Nah, bisa Anda lihat pada saat rendering intinya itu garis pad tidak akan kelihatan ya. Garis pad di sini tidak akan kelihatan, yang terlihat cuma objek-objeknya saja ya. Gitu. Sama seperti lighting ataupun kamera ini juga nggak kelihatan karena dia sudut pandang rendernya itu dari sudut pandang kamera ya. Sedangkan lighting juga tidak terlihat ya. Jadi lighting di sini objeknya tersembunyi. Gitu. Nah, ini kalau kita pengen mengatur pergerakan. Nah, ini sudah bergerak melengkung seperti yang sudah ditentukan ya. Nah, ini ketika kita pengen menggerakkan objek melengkung dari pengaturan kameranya ya. Oke, saya stop dulu ya, atau saya akhiri aja dulu. Untuk rendernya nanti bisa dicoba sendiri ya supaya agak terlalu lama untuk pengaturan. Nah, itu untuk gerakan yang melengkung ya. Nah, selain gerakan melengkung di sini nanti kita juga bisa mengatur kameranya ya, kameranya yang bergerak ya, kameranya yang bergerak melengkung memutari atau mengitari objek ya. Nah, ketika kita pengen membuat seperti itu, maka di sini nanti yang pertama kita buat adalah pengaturan objek ya, dari dokumen baru aja dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya coba ubah warnanya ya. Ini saya berikan material. Warna merah ya. Oke, kemudian saya buat material baru lagi.
untuk sisi atas dan bawah. Ya, materialnya di sini hijau lah. Ya. Oke, di-assign pada objeknya. Ya. Maka ketika kita lihat dalam model tampilan render, ini nanti sudah memiliki warna ya. Nah, merah sama hijau. Ya. Oke, tampilan tampak depan, kemudian GZ. Ya. Nah, kameranya pengen dibuat mengitari ini misalkan. Nah, untuk yang pertama, pengaturan yang perlu dilakukan itu adalah membuat padnya dulu, ya, membuat padnya dulu. Nah, untuk membuat pad, di sini kita bisa tampilkan tambah atas, kemudian pakai tombol Shift A ya. Shift A, kemudian kita pilih, oh ini dari objek mode ya, nah, mesh, curve ya, curve, kemudian saya pilih circle. Nah, ini circle-nya ya, diperbesar aja, ya sekian dulu lah nggak apa-apa. Ya. Nah, ini udah, ya. Kemudian kalau sudah, kameranya ini kita atur ya. Untuk X-nya di sini, untuk rotation-nya ini 0, kemudian ini juga 0, ya 0 semua lah ya. Kita lihat ya, ini dia menghadap ke bawah ya. Berarti mungkin untuk X-nya ini bisa diubah 90, nah menghadap ke depan ya. Dah pas, mulainya dari sini nanti berarti ya. Dari sini muter. Nah, untuk pengaturannya yang berikutnya di sini nanti kita tinggal atur. Ya, posisi kamera ini menempel dengan posisi objek. Posisi objek circle-nya ya. Nah, ini kita seleksi pada circle kemudian tekan tab ya. Nah, di sini ada 4 titik ya. Nah, ini mau dimulai dari mana nih? Kalau mau dimulai dari ini berarti kita pilih titik yang ini dulu. Ya. Titik yang ini kita pilih, kemudian untuk kursornya ini lingkaran merah putih ini ya. Kursornya ini kita tempelkan di sini. Ya, kursornya menempel di dalam posisi ini ya. Nah, nanti kameranya ditempelkan di sini ya. Ditempelkan di kursor. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita bisa menggunakan perintah snap ya. Jadi ini tandanya berwarna putih itu sudah terpilih berarti. Kita buka snap dengan menggunakan perintah Shift S ya. Shift S ini adalah perintah snap. Kalau sudah kita pilih kursor to selected. Nah, kursornya dia akan berpindah ke sini ya. Kursornya akan berpindah di sini, kemudian diklik pada kamera ya. Pindah ke objek mode. Nah, klik pada kamera. Kalau sudah tekan Shift S lagi. Kita pilih selection to cursor. Nah, kameranya secara otomatis menempel ya. Menempel pada kursornya ya. Nah, karena kursor sudah diposisikan pas seperti pada titik yang ada di dalam curve, di dalam circle, maka ketika kamera ini ditempelkan atau diposisikan sesuai dengan posisi kursor, dia nempel ke dalam kurve ya. Nah, ini tinggal kita seleksi aja keduanya ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Ya kita lihat 0 ya. Nah, ini. Oh, kurang ke atas, ya ini tinggal digeser ya. Kurang ke bawah digeser. Nah, itu tinggal diatur aja. Ya. Ini. Nah, untuk bisa mengatur berarti harus dikunci. Sekali lagi ini jangan lupa untuk dikunci. Nah, kameranya.
Dah, ini tinggal kita geser-geser, kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Oh, ternyata kurang jauh. Ya, kurang jauh untuk pengaturan posisinya. Ya. Nah, kalau kurang jauh berarti tinggal kita kembalikan ke tampilan viewport, ya, tidak tampilan kamera. Nah, karena ini sudah terseleksi keduanya, maka tinggal diperbesar. Sorry. S, ya. Nah, nanti akan mundur dia, ya. Nah, ini akan mundur. Kalau seandainya kamera ini tidak pada posisi kursor dan kursor tidak berada pada posisi ini, maka bisa kita lakukan cara yang sama, ya. Seperti tadi. Diklik dulu, kemudian tekan Shift S, kursor to selected, ya, tab, pindah ke object mode, kemudian diklik pada kameranya, Shift S, selected to cursor. Nah, ya. Kita seleksi keduanya, kemudian kita geser G. Lihat. Nah, keduanya akan bergeser, ya. Nih, keduanya akan bergeser. Apakah ini sudah seperti yang kita inginkan? Oh, sudah. Ya sudah. Ya. Itu. Dah jadi. Ya. Nah, ini untuk mengatur tampilan kameranya, ya. Kalau diubah kok nggak menempel, ya? Iya, kalau diubah nggak menempel, ya. Nah, itu. Ini ketika kita pengen mengatur objeknya. Nah, terus gimana aja? Kalau bisa jangan diubah, ya. Kalau bisa jangan diubah. Nah, itu di dalam pengaturannya. Kalau untuk ukuran sih nggak masalah, ya. Kalau untuk ukuran nggak masalah saya kira. Ya, itu. Nah, ini klik, kemudian Shift S, selection to cursor. Kalau sudah, gunakan cara yang sama, ya. Klik pada kameranya, kemudian tekan Shift, klik pada lingkarannya atau circle. Kalau sudah tekan Ctrl P, ini untuk mengatur set parent to, tinggal pilih follow path. Ya, maka nanti di sini ketika kita jalankan, muter kameranya, ya. Nah, sekali lagi panjangnya 100 frame. Ya. Kalau pengen dibuat 160 frame atau 140 frame, oh, di sini cuma panjangnya, ya. Panjangnya berarti tinggal kita atur aja nih, panjangnya 120. Ya. Tuh. Nah, nih, ya, ini di dalam pengaturannya. Ya, ini modifier, kemudian ini untuk edit, ya. Nah, ini di dalam pengaturan ketika kita pengen menentukan objek. Kalau sudah, kita coba jalankan, ya, dalam model kamera view. Play. Nah, ya, dia dianimasikan muter. Jadi bukan objeknya yang muter, tapi kameranya yang muter. Ya, itu. Kalau mau diatur lebih lanjut lagi, ya bisa kita tentukan, ya. Bisa kita tentukan dengan mengatur kameranya dulu. Nah, ini kameranya kita ubah nih, posisinya, ya. 0, posisi awalnya ini di mana? Oh, kurang ke atas, ya, ini tinggal digeser. Ya. Nah, pengennya gini, misalkan boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya. Nah, boleh-boleh saja. Ya.
Sudah pas, sudah. Tinggal tekan 0. Ini disesuaikan dengan, nah ini ya. Oh ini tadi ikut ya, karena sudah constraint dia. Ya nggak apa-apa. Nah ini ada tampilan baru lagi nih. Ya. Nah, ya. Ya. Nah kita coba aja nih, kelihatannya menarik nih tampilannya ya. Di play. Nah, ya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur gerakan yang melengkung. Jadi intinya apa? Intinya sama. Semuanya tergantung dari keyframe. Cuma di sini tidak terlihat ya. Karena ketika kita mengatur constraint-nya, itu secara otomatis dia akan diatur sesuai panjang objek ya, atau sepanjang 100 frame ya. Ketika kita atur constraint-nya itu ya. Nah, ketika kita pengen mengatur lebih panjang lagi, di sini nanti kita bisa menggunakan beberapa bagian yang ada di sini ya. Nah, nanti akan saya sampaikan ya pada aturan berikutnya ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya pasti akan dibuat panjangnya 100 frame pergerakan. Nah, itu di dalam mengatur pergerakan objek dengan menggunakan kamera ya. Ini. Nah, kalau kameranya sudah diatur posisinya pas, kemudian ini di sini tidak pas ya. Nah, ini kurang ya, misalkan ini kurang pas nih, ini harusnya lurus. Ya tinggal di rotate aja, rotate lurus ya. 90 atau 0 ya. Ini tinggal ditentukan aja atau 30 ya. Nah, ini dari R-nya ya. R0 misalkan ya. Gitu. Nah, dah. Nah, kemudian digeser G. Nah, kamera mengikuti ya. Kenapa? Karena kamera ini sudah follow pad dan sudah mengikuti padnya. Jadi padnya diperkecil, kameranya juga ikut, ya padnya diperbesar, kameranya juga ikut. Ya. Padnya dimiringkan, ya di rotate, kameranya juga ikut. Ya. Nah, ini. Kemudian ketika ini nanti diubah salah satunya, misalkan ya, nah, bisa saja. Jadi melengkungnya nanti beda, ya. Nah, seperti ini. Tab, kemudian saya ubah tampil rata ya, R, nah, misalkan gini. Nah nanti ada bagian yang naik, ya. Nah kalau sudah kita coba aja dalam kamera view, kemudian di run. Nah, ya. Nah ini sudah jadi nih, ya. Untuk pergerakan melengkung di dalam objek 3D. Nah itu untuk mengatur gerakan-gerakan melengkung. Jadi intinya gerakan melengkung itu tinggal diatur dari padnya, ya, padnya bebas. Itu, ya. Jadi kalau kita tap di sini ada ini handle ya. Nah handle ini bisa diatur untuk mengatur posisi objek ya, R atau kelengkungan objeknya ini tinggal di G saja nanti dia bisa berubah. Ya. Nah ini bisa. Nah, ya. Kemudian perlu diperhatikan di sini, ketika ini renggang berarti gerakannya cepat. Ya. Ketika ini rapat gerakannya lambat. Nah itu perlu ada penyesuaian kalau pengen dibuat sama cepat ya.
Nah, ini tinggal diatur aja, ya. Kemudian diklik lagi, geser, ya. Nah, intinya di sini kita upayakan supaya kecepatannya sama, ya. Geser. Nah, ini dari melengkung menjadi, dari bulat ya, circle menjadi objek yang variatif. Nah, sekarang kita coba tampilkan dalam model tampilan kamera view. Ini diubah dulu ke object mode ya. 0. Nah, kemudian di play. Nah, ya. Kameranya malah nggak menyorot ke situ ya. Menyorot kemana nih? Nah, ini kita lihat. Ya. Oh, ke sini. Ya. Karena alurnya ini bergeraknya ke situ. Tapi ketika ini nanti bergerak lagi, nah dia akan menyesuaikan inilah ya. Nah, itu. Nah, ya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur gerakan melengkung pada objek. Jadi seandainya saja di sini kita punya objek yang sudah dibuat ya. Misalkan saja contohnya di sini untuk dari volume D komplit. Nah, ini ya komplit ya. Mau saya animasikan ini ya, kameranya ini. Muter ini misalkan. Bisa saja. Ya. Jadi kamera mana ini yang mau diatur? Ya. Nah, itu tinggal kita pilih ya. Nanti pada saat dia berada di kamera tersebut, dia akan muter. Nah, berarti ini yang aktif ya. Ya sudah, ini saja. Tampilkan tampak 7, shift A, kemudian ke circle ya, S. Oh, sorry. Oke, shift A, kemudian ke circle ya. Nah, ini circle-nya. Oke. Ya. Kita atur posisi circle-nya misalkan ya. 1 GZ, tarik ke atas ya. Kemudian di tab ya. Nah, ini titiknya ini kita tentukan. Ya, kursornya ini di sini berarti pakai shift S. Kursor to selected. Kalau sudah ditekan tab untuk pindah ke objek mode. Kameranya diklik, kemudian tekan shift S, di snap ke kursor. Nah, ya. Tampilkan tambah kamera. Nah, ini. Nah, kalau sudah di follow pad dulu nih, sebaiknya di follow pad dulu ya. Jadi follow pad itu yang pertama diseleksi adalah objek kameranya. Kalau sudah tekan shift baru padnya ya. Kemudian tekan Ctrl P untuk mengatur parent to-nya, tinggal diatur follow pad. Dah. Sekarang kita coba ya. Ininya padnya kita naikkan. Sorry. Padnya ya. Nah, kameranya ikut ya. Kameranya ikut. Nah, itu kalau kita pengen mengatur. Dah ya. Sekarang kita coba 0 ya. Kemudian di play.
Dah selesai ya. Mau dilihat dalam tampilan render bisa, ya, cuma agak lama nanti. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan pad untuk menggerakkan objeknya melengkung ya, di dalam Blender versi 280 ya. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Sudah jalan kan? Ya. Ini kelihatan semua ya. Ketika di render apakah ini nanti kelihatan semua? Tidak. Ya, garis-garis lampu, garis ini ya, kamera ini nggak kelihatan. Ya. Jadi yang ada objeknya saja. Nah, kita coba ya. Kita coba lihat ketika ini di render. Diatur dulu untuk settingnya ya. Settingnya ini nanti jangan terlalu besar, biar nggak terlalu berat ya. Kemudian 405, kemudian ini berapa ya, 120 aja lah ya. Kemudian tipenya juga diubah ini, jangan lupa. AVG pack ya. Kemudian render animation. Nah, intinya nanti di dalam render animation itu bahwa garis-garis kamera, garis like itu tidak akan kelihatan. Hanya untuk melihat itu saja sih. Kalau harus menyelesaikan rendernya ya suwi ya. Nah, itu yang berkaitan dengan penggunaan kamera. Nanti segala pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom komentar di Siakat ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa spesifikasi komputer sangat berpengaruh ya di dalam pengoperasian objek-objek software-software yang berat, seperti salah satunya adalah Blender 3ds Max ya, After Effects. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Ya nanti dicoba sendiri aja lah ya di komputernya sambil dilihat apakah kelihatan atau enggak. Ya pada intinya nggak kelihatan tuh. Ya, gitu. Sebagai contoh di sini nanti saya tunjukkan satu file yang sudah berhasil di render. Ya, oh tertimpa mungkin ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Ya nanti dicoba sendiri aja di tempatnya masing-masing ya, di komputernya masing-masing. Untuk proses render ini masih terlalu berat ya. Nah, nggak kelihatan ya. Garis-garisnya nggak kelihatan semua ya. Yang ada hanya objeknya. Itu ya. Nah, ini di dalam penggunaan kamera ya. Di dalam dan animasi ya, animasi di dalam Blender. Baik.
Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini di dalam mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 di Universitas Telkom. Ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 yang pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan tentang menganimasikan objek 3D dengan gerakan-gerakan lengkung menggunakan Blender versi 280. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dicoba, sehingga bisa memberikan tambah pengetahuan, pengalaman, dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih juga atas kebersamaan kita ya pada pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, agar tetap terus bisa berkarya. Terima kasih.